Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Purgatin Kamara dengan NIM 22241048. Yang pertama, buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Maret 2024. Perlengkapan kantor awalnya sebesar 265.000. Di akhir bulan tersisa 135.000, artinya yang digunakan hanya sebesar 130.000. Dicatat sebagai beban perlengkapan pada perlengkapan kantor, yaitu sebesar 130.000. Yang kedua, beban gaji yang masih harus dibayar sebesar 600.000. Ini adalah beban yang belum dicatat dan dicatat sebagai kewajiban atau utang gaji, yaitu beban gaji pada utang gaji sebesar 600.000. Yang ketiga, sewa kantor sebulan yaitu 400.000. Perusahaan melakukan pembayaran sewa tersebut 3 bulan sekaligus pada tanggal 1 Maret yaitu sebesar 1.200.000. Jadi sewa dibayar di muka sebesar 1.200.000 untuk 3 bulan. 1 bulan sudah digunakan, jadi hanya sebesar 400.000 yang diakui sebagai beban sewa. Jurnalnya yaitu beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar 400.000. Yang keempat, peralatan kantor dibeli tanggal 1 Maret. Peralatan ini diperkirakan akan mempunyai umur ekonomis 10 tahun dan tidak mempunyai nilai residu. Maka nilai penyusutan per bulan yaitu harga peralatan dibagi dengan umur ekonomis, yaitu 6.600.000 dibagi dengan 120. Maka penyusutan per bulan yaitu harga peralatan dibagi dengan umur ekonomis. Nilai peralatan kantor dilihat dari neraca saldo yaitu sebesar 6.600.000 dan umur ekonomis yaitu 10 tahun sama dengan 120 bulan. Maka 6.600.000 dibagi dengan 120 yaitu sama dengan 55.000. Jadi jurnalnya yaitu beban penyusutan pada akumulasi penyusutan sebesar 55.000. Yang kelima, bunga dibayar di muka yang harus diakui sebagai biaya bunga pada bulan ini yaitu sebesar 25.000. Jurnalnya yaitu beban bunga pada bunga dibayar di muka sebesar 25.000. Total jurnal penyesuaian yaitu di debit sebesar 1.210.000 dan di kredit 1.210.000 juga. Kemudian ada laporan laba rugi, yaitu laba bersih didapat dengan pendapatan dikurangi beban. Total pendapatan yaitu pendapatan komisi dan pendapatan sewa. Pendapatan komisi sebesar 5.700.000 dan pendapatan sewa sebesar 140.000 sama dengan 5.840.000 dan beban usaha yang berjumlah 5.635.000 dari beban perlengkapan, beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban pemeliharaan, beban telepon, dan beban penyusutan, beban bunga. Karena laba bersih didapat dengan pendapatan dikurang beban yaitu 5.840 dikurang 5.635 didapat 205.000. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan perubahan ekuitas pemilik, yaitu modal awal sebesar 10 juta ditambah dengan laba bersih dari laporan laba rugi yaitu 205.000 sama dengan modal akhirnya yaitu 10.205.000. Next ada laporan posisi keuangan atau neraca. Neraca ini menunjukkan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2024 yang berisi aset lancar yaitu kas, piutang, bunga dibayar di muka, sewa dibayar di muka, perlengkapan kantor. Total aset lancar yaitu sebesar 9.160.000 dan aset tetap yang berisi peralatan kantor dikurang dengan akumulasi penyusutan sebesar 6.545.000. Maka didapat total aset yaitu 9.160.000 ditambah dengan 6.545.000 dapat 15.705.000. Selanjutnya ada liabilitas yang berisi hutang wesel, hutang dagang, utang gaji.
Total liabilitas yaitu sebesar 5.500.000. Ekuitas yang berisi modal dan laba bersih. Modalnya yaitu sebesar 10 juta, laba bersihnya sebesar 205.000. Jadi total ekuitas yaitu 10.205.000. Total liabilitas ditambah ekuitas yaitu 15.705.000. Yang terakhir ada jurnal penutup. Yang pertama ada tutup semua akun pendapatan ke ikhtisar laba rugi, yaitu yang berisi pendapatan komisi, pendapatan sewa pada ikhtisar laba rugi sebesar 5.840.000. Yang kedua, tutup semua akun beban ke ikhtisar laba rugi yang berisi ikhtisar laba rugi pada beban perlengkapan, beban pemeliharaan, beban iklan, beban telepon, beban gaji, beban sewa, beban penyusutan, dan beban bunga sebesar 5.635.000. Yang ketiga, tutup saldo laba bersih ke akun modal yang berisi ikhtisar laba rugi pada modal Nyonya Felicia sebesar 205.000. Maka jurnal penutup didapat sebesar 11.680.000. Kemudian di sini ada neraca ledger 10 kolom. Yang pertama ada daftar saldo sebelum penyesuaian, debit dan kredit. Yang kedua jurnal penyesuaian, debit kredit. Kolom ini menunjukkan tambahan atau pengurangan dari saldo awal akun. Yang ketiga, daftar saldo setelah penyesuaian, merupakan hasil dari penjumlahan atau pengurangan antara kolom saldo awal dan penyesuaian. Daftar saldo ini adalah yang sudah diperbarui dan siap untuk dijadikan dasar laporan keuangan. Yang keempat, laporan laba rugi, debit dan kredit. Laporan laba rugi ini berisi akun pendapatan dan akun beban. Laba atau rugi didapat dengan cara pendapatan dikurangi dengan beban. Yang kelima, laporan posisi keuangan, debit dan kredit. Berisi akun aset, liabilitas, dan modal. Dan saldo modal akhir diperoleh dari modal awal ditambah dengan laba bersih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.